Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Om Andre. Dan kali ini saya kembali lagi ke Pool Bluebird, tepatnya di Japos Ciledug. Kali ini saya berkesempatan untuk mereview unit yang spesial. Bisa teman-teman lihat, di sini ada sebuah Toyota Kijang Innova Reborn tipe G tahun 2016 dan dijual dengan harga 190 juta dan itu masih bisa nego. Unit ini sudah turun harga. Di minggu sebelumnya unit ini dijual dengan harga 200 juta. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan berminat untuk meminang mobil ini, teman-teman bisa datang langsung ke lokasi atau bisa menghubungi kontak langsungnya di deskripsi. Kontak marketingnya saya simpan di deskripsi. Atau buat teman-teman semua, kalau misalkan mau order, baik itu dari luar kota ataupun dari wilayah Indonesia manapun, teman-teman bisa kontak langsung Om Andre. Yang kontaknya itu ada di Instagram, linknya ada di bawah. Di sana juga ada nomor WA Om Andre. Insya Allah Om Andre akan merespon semua pertanyaan dari teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua, saya minta tolong untuk like video ini serta subscribe channel ini agar saya semakin bersemangat dan semoga semua kebaikan dari teman-teman semua dibalas juga dengan kebaikan yang sama juga. Oke, kita bahas saja seperti apa Toyota Kijang Innova Reborn. Ini Toyota Kijang Innova Reborn tipe G tahun 2016. Secara keseluruhan tampilan eksteriornya sama dengan Kijang Innova pada umumnya ya. Di sini sudah menggunakan lampu multi reflektor, fog lampnya pun sama dan ini kondisinya masih cukup oke. Untuk unit ini pada dasarnya ini menggunakan plat hitam. Jadi pada saat pertama kali mobil ini dipesan oleh Bluebird, ini bukan merupakan plat kuning. Jadi benar-benar siap pakai dan mungkin bedanya ini atas nama PT aja ya. Bahkan ini menjadi salah satu keunggulan buat teman-teman semua yang membeli mobil ini ketika belum diganti ataupun dimutasi, pajak yang teman-teman keluarkan lebih murah daripada atas nama pribadi. Kita lihat kap mesinnya seperti apa yuk. Nah, ini kap mesinnya teman-teman, ini varian bensin menggunakan mesin 2000 cc bensin, tenaganya kurang lebih sebesar 140 horsepower. Untuk varian ini belum dilengkapi dengan cover mesin seperti ini dan teman-teman bisa lihat kurang begitu rapih ya kalau misalkan dibandingkan dengan mobil-mobil premium karena belum dilengkapi dengan cover mesin. Dan ini mode ABS-nya bisa teman-teman lihat ada di sebelah sini. Lalu untuk akinya juga posisinya cukup besar dan untuk di ruang mesin di sini untungnya udah dicat ya, sudah dicat warna bodi juga, namun minusnya belum ada peredamnya di sisi ini. Untuk kap mesinnya belum menggunakan hidrolik, masih menggunakan tongkat seperti ini. Nah, ini tongkat malampir ya, tinggal dicolokkan saja seperti itu. Lalu kita lihat di bagian seal-sealnya, di sini masih cukup oke, masih lihat ini masih terjaga, seal-sealnya belum ada bekas tabrakan juga. Ini secara keseluruhan kondisi bagian mesinnya masih oke punya nih. Oke, kita coba lihat sisi sebelah lainnya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini di wilayah parkiran Bluebird banyak unit lainnya ya. Dan saya juga mereview mobil limo dan juga lainnya, makanya tonton video yang lainnya juga. Kita ke samping ya teman-teman. Kita lihat ban yang digunakan ini menggunakan ban ring 16, menggunakan velg alloy. Ini kebetulan menggunakan ban Bridgestone Ecopia. Ban Ecopia itu terkenal dengan kehematan bahan bakarnya, sehingga untuk konsumsi bahan bakarnya tentunya bakalan lebih irit lagi, membantu. Meskipun ini varian bensin dan bukan varian solar yang terkenal sangat irit dan juga sangat murah. Tapi di sini untuk kondisi bannya masih sangat bagus. Kalau menurut saya ini sekitar 70-80%-an dan ini masih oke. Rem depan sudah menggunakan rem cakram, kemudian di bagian sini sudah terdapat emblem dual VVTi. Nanti kita akan coba seperti apa rasa berkendaranya juga. Dan di sini ada lampu sen di spion. Untuk di wilayah samping di sini masih polos, belum ada tambahan body molding dan di bagian pintu di sini masih sewarna body. Kita coba lihat ke belakang. Nah, saya yang paling disenangi dengan Innova Reborn itu pilar C-nya. Nah, bentuknya itu segitiga seperti ini. Bagus ya. Dan ini terkesan sangat mewah. Dan ini tarikan garisnya itu benar-benar dari belakang, dari lampu belakang sampai ke kap mesin depan, bisa teman-teman lihat. Jadi terkesan lebih tegas saja untuk mobil ini. Untuk rem belakang ini sayang sekali ya, masih menggunakan rem tromol, belum menggunakan rem cakram. Tapi teman-teman sudah mendapatkan velg yang cukup besar, ring 16 dan kondisi bannya di sini sama-sama masih bagus, masih oke. Kita beralih ke belakang yuk. Seperti apa di bagian belakangnya? Di bagian belakang sama halnya dengan Kijang Innova Reborn pada umumnya, di sini masih cukup oke. Ada emblem Innova, ada emblem Kijang dan 2.0G. Di sini untuk logo Kijangnya itu cukup khusus ya, jadi tidak terlalu kelihatan seperti Kijang-Kijang zaman dulunya. Untuk di bagian belakang juga sudah mendapatkan spoiler belakang yang cukup besar, high bound stop lamp dan antena shark fin.
Ada wiper juga di bagian belakang, dan untuk tuas bagasinya itu model tombol elektris. Teman-teman lihat. Nah, ini untuk posisi bagasinya, ini mungkin ada atas saya ya. Nah, ini bagasinya cukup luas kalau misalkan joknya dilipat. Ini juga ada dua sisi, 50% dan 50%, seperti Toyota Fortuner ataupun Toyota Alphard ya, metode pelipatannya seperti ini. Sini juga ada tempat penyimpanan untuk headrest, dan di sini teman-teman bisa lihat ada lampu bagasi. Nah, seperti itu lampu bagasinya. Jadi buat malam hari ini enak sekali nih buat mengambil barang, teman-teman tidak usah pusing lagi. Oke. Nah, secara eksterior sih ini masih cukup mulus, catnya juga masih original, nggak ada tanda-tanda untuk repaint. Sini juga ada dua buah sensor parkir. Nah, untuk selanjutnya kita lihat interiornya seperti apa dan kita rasakan rasa berkendaranya apakah masih manyus. Oke, tonton terus video ini sampai dengan kita coba lihat interior mobil ini seperti apa. Nah, sebelum kita lihat interiornya seperti apa dan merasakan rasa berkendaranya, untuk kuncinya seperti ini ya. Ini model flip dan di sini ada tombol lock dan juga unlock. Ketika di flip seperti ini jadi cukup praktis, dan ini cukup kokoh juga ya untuk build quality-nya. Ada emblem Toyota seperti ini, dan di bagian depannya juga ada krum-kruman seperti ini dan cukup oke. Oke, kita coba start up aja seperti apa, dan kita matikan dulu. Ini harus diinjak kopling. Nah, ketika kita sudah start up, suara mesinnya juga cukup halus dan getarannya pun tidak terlalu kerasa. Kita coba nyalakan AC-nya agar lebih dingin. Nah, di bagian interior kita mendapatkan beberapa titik kemewahan. Mulai dari setir, meskipun ini tidak dilengkapi dengan setir kulit, tapi saya sangat senang desain setirnya itu cukup bagus ya. Ini palangnya juga cukup oke. Sudah ada audio steering switch di mana ada pengaturan volume untuk mengganti channel. Di sini untuk mode, dan sudah ada voice command-nya juga. Di sini ada untuk mengangkat telepon dan juga mematikan telepon. Kemudian di sisi sebelah kanan ada tombol display. Ini untuk mengatur MID-nya. Unit yang saya coba ini kilometernya di 157 ribuan kilometer, dan ini masih cukup oke ya teman-teman. Sini ada list-list berupa motif karbon juga, dan bahan dashboard. Di sini bahan dashboard sebenarnya plastik ya, tapi build quality-nya cukup oke dan rapih. Dan untuk desain dashboardnya menurut saya ini bagus. Desain yang melengkung seperti ini, lubang-lubang AC-nya yang terlihat sporty juga seperti ini menurut saya oke. Dan untuk tipe G ini masih menggunakan karbon seperti ini, belum menggunakan motif kayu seperti tipe V ataupun Innova Venturer. Sini juga ada frame-nya berwarna silver. Pengaturan AC-nya sudah lengkap, arah semburannya dan juga untuk suhunya. Sudah ada open close air model tombol. Nah, di sini untuk mode berkendara, teman-teman bisa mengaturnya. Kalau misalkan pengen irit-iritan, pencet Eco Mode. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin membutuhkan tenaga yang instan, pencet Power Mode. Jadi di sini sangat fleksibel sekali buat teman-teman. Di sini ada indikator passenger, maksudnya untuk sabuk pengaman. Kalau misalkan ada yang tidak menggunakannya nanti ada suara. Tapi di sini ada dua buah dummy tombol nih. Harusnya ada feature-feature lainnya. Ada power outlet 12 volt, dan unit ini menggunakan transmisi manual 5 percepatan yang diklaim sangat awet dan juga bandel. Untuk rem parkir di sini model tarik, model otot. Ada armrest terbuat dari plastik yang cukup besar seperti ini. Dan di bagian atasnya kita mendapatkan sun visor dilengkapi dengan vanity mirror, belum dilengkapi dengan lampu. Tapi ini bahannya itu halus ya, sangat bagus. Ada tempat penyimpanan kacamata, kemudian lampunya sudah individual juga. Di sini untuk spion tengah dynamic view manual. Di sisi driver juga sun visor sudah dilengkapi dengan vanity mirror, meskipun belum dilengkapi dengan lampu. Oke. Untuk airbagnya sendiri di sini sudah dilengkapi dual SRS airbag, dan di sini sudah dilengkapi dengan tweeter juga. Jadi untuk entertain system ini cukup oke, meskipun ini tipe basic dari Innova Reborn. Nah, di tengah juga di sini ada jam digital yang tampilannya LED warna putih, ada biru-biruannya. Ini menurut saya cukup oke. Untuk head unitnya sendiri di sini model touchscreen dan cukup oke. Kita lihat menunya. Banyak menu-menunya juga seperti M Toyota, setting, radio, DVD seperti ini, dan ini sudah dilengkapi dengan Bluetooth, USB, SD card dan pengaturan iPod. Untuk lubangnya di sini, jadi untuk buat teman-teman semua kalau misalkan mau memasukkan USB, AUX dan juga SD card, ada lubangnya di sini slotnya. Kemudian di sisi bawah ada open close air, pengaturan AC yang lengkap.
Di sini juga ada eco mode yang tadi saya sebutkan. Untuk laci penyimpanan juga banyak ya. Ada di bagian atas yang tidak terlalu besar. Kemudian yang besarnya itu ada di bagian bawah. Nah, ini bisa dikunci juga seperti ini. Bahkan di sini ada cup holder. Ada cup holder yang di depan AC, jadi bisa mendinginkan minuman teman-teman. Di sisi sebelah driver juga ada cup holder, jadi bisa mendinginkan minuman teman-teman. Oke, tanpa berbasa-basi, mungkin secara keseluruhan interior mobil ini terasa mewah dan juga oke. Kita rasakan saja seperti apa rasa berkendaranya. Nah, ini untuk koplingnya saya rasa tidak bisa dibilang empuk juga, tapi tidak bisa dibilang keras. Ini sama seperti Toyota Avanza ataupun Daihatsu Xenia kalau misalkan teman-teman sudah coba. Mungkin tidak seempuk Wuling Convero ya. Saya pernah mencoba Wuling Convero, itu koplingnya benar-benar kayak kapas, benar-benar empuk. Oke, kita coba masukkan saja. Ini juga untuk transmisinya itu cenderung tidak terlalu panjang ya gapnya, cenderung tipis. Kita coba maju saja seperti apa rasa berkendaranya. Ini saya ada di power mode sih, kita ganti eco mode saja ya biar lebih hemat bahan bakar. Nah, ini ciri khas Kijang Innova itu suspensinya empuk sekali teman-teman. Ini jalannya bergelombang dan enak sekali untuk Kijang Innova ini ketika teman-teman dipakai keluar kota. Apalagi bantingannya lembut. Kemudian kalau misalkan teman-teman bawa penumpang full juga teman-teman tidak usah cemas. Mobil ini sudah menggunakan sasis leather frame yang diklaim lebih awet kalau misalkan dibandingkan dengan sasis monokok. Namun mungkin sasis leather frame itu ketika dibawa ngebut di jalan tol tidak sestabil sasis monokok ya teman-teman. Untuk setir cenderung biasa saja, tidak terlalu enteng, tapi juga tidak terlalu berat juga. Ini seperti Avanza tapi lebih berat sih kalau misalkan dibandingkan dengan Avanza. Mungkin karena untuk rodanya ini menggunakan ban yang lebih besar di 16 dan juga dimensi bodinya yang jauh lebih besar ya. Tapi untuk tarikannya ini oke. Tarikan bawahnya juga lumayan. Untuk radius putar meskipun dimensinya mobil ini besar, tapi radius putarnya tidak terlalu jelek juga ya. Ini masih cukup proper ketika teman-teman pakai. Tapi buat teman-teman kalau misalkan punya garasi yang ukurannya 4 meter, saya rasa Innova bukan pilihan yang tepat karena dimensi mobil ini cukup besar ya. Garasi yang diperlukan pun cukup besar. Nah, ini mobilnya masih enak, kaki-kaki juga tidak ada bunyi yang mengganggu. Kemudian untuk di bagian peredaman kabin di sini masih sangat bagus. Suara mesin cenderung tidak terdengar ya, dan getaran tentunya tidak terasa karena ini merupakan varian bensin. Saya pernah coba varian yang diesel, memang getarannya sedikit terasa, tapi keunggulan varian diesel itu lebih ke kehematan bahan bakar dan bisa mengkonsumsi solar yang harganya 5.000. Mungkin orang-orang banyak yang menyebutnya solar busuk ya. Tapi secara keseluruhan mobil ini masih oke dan masih recommended buat teman-teman semua. Teman-teman bisa hubungin langsung marketing ataupun kunjungi Instagram Om Andre untuk membeli mobil ini dengan harga yang terbaik ya teman-teman semua. Nah, oke, seperti inilah rasa berkendara dari Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2016.